Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut masuk ke chapter masih chapter terkait dengan electronic circuit. Sekarang masuk ke bab voltage, power, and energy ya. Nah, tadi kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan current, jadi yang belum silahkan nonton film, kok film sih, nonton video terkait dengan arus ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan voltage atau tegangan. Sebenarnya arus dan tegangan ini adalah dua parameter yang sering sekali kalian dengar ya, berkaitan dengan materi listrik dari sejak SMP ya kan. Nah, sebenarnya tegangan itu apa sih? Pengertiannya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan muatan mengalir. Nah, jadi kalau nggak ada tegangan, nggak mungkin muatan mengalir karena dia butuh energi untuk mengalir. Nah, oleh itu butuhlah disinilah parameter voltage dibutuhkan ya. Nah, kita masuk dulu ke sini. Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa gambar kotak ini adalah gambar umum secara general, itu adalah elemen listrik ya. Bisa transistor, bisa resistor, bisa kapasitor, apapun itu. Nah, di sini saya mau melihat, saya akan menjelaskan bahwa jika ada terminal A sama B ya. Nah, jika nilainya itu VAB, bentar ya, VAB demo ya. VAB-nya itu dari positif ke negatif gitu ya. Maka VAB itu adalah tegangan pada terminal A terhadap terminal B. Ya. Jadi terhadap VAB itu adalah tegangan terminal A terhadap terminal B. Nah, kenapa konsep ini akan dipakai nanti di chapter-chapter selanjutnya ya. Oke. Seperti itu. Misal nilainya itu adalah positif. Oke. Lalu, bisa nggak saya rubah gitu ya? Saya pinginnya VBA. Oke, berarti tegangan terminal B terhadap terminal A. Nah, karena nilainya itu berkebalikan ya, maka VBA itu adalah nilainya minus. Oke. Ya, jadi VAB sama dengan minus VBA. Jadi kalian bisa bayangkan misalnya tegangannya dari tegangan 4 volt ya ke ground. Berarti kan VAB-nya itu adalah 4 volt. Kalau dibalikin nih, ground terhadap terminal A berarti negatif 4. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah equation-nya. Kan tadi dari pengertiannya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk muatan bergerak gitu ya. Maka V sama dengan dW dq. Seperti ini. Gitu ya. Berarti ini saya lupa tuliskan persamaan bentuk integralnya. Tinggal kalian tulis aja ya, W sama dengan integral dari min T sampai T sampai Q ya, sorry. V dq gitu. Oke. Sekarang kita lihat dulu lebih dalam pengertian dari satu volt. Kita tahu bahwa tegangan itu satuannya adalah volt ya. 1 volt itu artinya adalah besar energi 1 joule yang digunakan untuk menggerakkan muatan sebesar 1 kolom. Itu artinya 1 volt. Ya. Berarti 1 kolom atau 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron untuk mengalir itu dibutuhkan energi sebesar 1 joule. Itu adalah pengertian 1 volt. Nah, gitu ya. Oke, nah, jadi untuk menggerakkannya itu butuhkan 1 joule, itu namanya 1 volt. Oke, masuk ke powernya atau daya ya. Daya ini sering banget kita pakai ya untuk melihat salah satu parameter yang harus dilihat dari alat-alat elektronik kita. Dia itu mengkonsumsi daya berapa, bawa power berapa gitu ya. Itu berkaitan dengan nantinya tuh biasanya dihubungkan dengan boros gaya nanti. Nah, kalau misalnya pakai kulkas yang ini dibanding merek ini, seperti itu. Nah, daya ini secara pengertian adalah seberapa cepat energi yang disuplai ya, diberikan atau digunakan ya setiap detik ke dalam suatu komponen tentunya. Oke, equation-nya daya sama dengan dW dt atau bentuk integralnya W sama dengan
minta hingga sampai T, integral minta hingga sampai T, PDT. Nah, sebenarnya bisa kita rekayasa ya, dari yang bentuknya turunan tadi, P sama dengan dW dt, itu bisa kita buat dW dq dikali dq dt. Yang nantinya itu akan saling menghilangkan ya. Ini kan jadinya dW dt ya, sampai ke atas. Cuman kita jadi tahu nih, dW dq itu apa tadi? Usaha energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan si muatan itu adalah, yang ini adalah V, ya kan? Sedangkan muatan, seberapa muatan pada setiap waktu atau seberapa cepat muatan setiap detiknya itu adalah arus. Sehingga kita tahu ya persamaan yang sebelumnya itu, yang bukan sebelumnya sih, yang sudah kalian ketahui ya sebelumnya waktu SMP atau SMA, bahwa daya itu adalah V dikali I, itu berasal dari ini turunannya. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu ke sini. Ada beberapa ini ya, ada beberapa pengertian ya. Kita lihat di sini yang gambar A, misalnya ada arus masuk ke suatu elemen dari terminal positif ke negatif. Maka ini disebut dengan passive convention. Misalnya ada arus ya. Contohnya ada arus. Kita gambar dulu ya. Ini misalnya baterai. Nah, gini aja yang gampang ya. Ini positif, ini negatif. Nah, arus kan mengalir ya ke sini. Nah, di sini berarti dia tegangannya positif dong. Ini negatif. Nah, ketika arus masuk ke elemen ini, ya dari positif ke negatif, ya masuk nih positif ke negatif, keluarnya negatif, itu disebut dengan passive convention. Sedangkan jika kebalikannya, maka itu disebut dengan dia tidak memenuhi istilah passive convention. Ya. Nah, jadi yang disebut passive convention itu adalah ketika masuk ke dalam terminal positif ke negatif. Gitu. Nah, lalu kita lihat ini tabel ini gitu ya, di sini ini ke sini. Nah, kita lihat ini. Nah, jadi jika dikatakan passive convention, maka elemen tersebut menerima energi. Ya. Maka P sama dengan V dikali I. Atau dayanya itu diterima oleh elemen. Tapi kalau dia itu tidak memenuhi passive convention dari negatif ke positif, maka dia itu mensuplai energi. Itu bedanya itu. Yang satu menerima, yang satu mensuplai. Balik lagi ke tadi gambarnya, kenapa saya hapus, harusnya tidak dihapus. Oke, kita buktikan ya. Kita buat elemen baterai dan juga resistor. Nah, ini baterai positif, negatif kan? Ini pasti lebih positif daripada ini. Maka harus mengalir ke sini. Set. Kan? Berarti ini adalah passive convention ya. Dia menerima energi. Oke. Nah, harusnya udah kita lewat ke sini, ke sini. Nah, di sini kita lihat di sini. Harusnya masuk dari mana? Negatif ke positif. Itu bukan passive convention, dia mensuplai energi. Nah, sesuai ya, karena kita tahu bahwa baterai itu dia mensuplai energi. Ya, elemen yang mensuplai energi. Sedangkan resistor itu menerima energi karena dia elemen pasif. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi di sini bahwa energi yang diterima sama dengan negatif energi yang disuplai. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal terkait dengan voltage, power, and energy. Sampai di sini videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.